سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. Ustadz kok gak bisa jawab pertanyaan sih? Ustadz kok pertanyaan gampang saja gak bisa jawab? Ustadz kok permasalahan yang santri saja bisa jawab tapi kok gak bisa jawab? Mungkin terdapat perkataan-perkataan semacam ini yang menuntut seorang ustadz harus bisa menjawab semua pertanyaan. Namun, pernahkah kita dengar bahwasanya ada imam besar, seorang ulama yang tersohor akan keilmuannya, tapi ternyata tidak mampu untuk menjawab pertanyaan? Misalnya kita lihat Imam Malik rahimahullah. Pernah beliau itu ditanya tentang suatu permasalahan. Kemudian beliau mengatakan, la adri. Kata beliau, saya nggak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Kemudian dikatakan kepada beliau, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun. Wahai imam, ini adalah pertanyaan yang ringan, yang gampang. Lalu kenapa Anda tidak bisa jawab? Lalu apa yang terjadi ketika Imam Malik mendengar perkataan ini? Beliau pun marah dengan perkataan tersebut. Lalu beliau mengatakan, laisa fil ilmi syai'un khafif. Ama sami'ta qaulallahi azza wa jalla, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Kata Imam Malik rahimahullah, tidak ada ilmu itu yang gampang, tidak ada ilmu itu yang ringan. Tidakkah engkau dengar firman Allah azza wa jalla, sesungguhnya kami akan mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang sangat berat. Fal ilmu kulluhu thaqilun wa khasatan ma yus'alu anhu yaumal qiyamah. Kata Imam Malik, maka ilmu itu semuanya adalah berat. Terlebih lagi ilmu yang akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Sehingga lihatlah di sini ketawaduan Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika ditanya dan beliau tidak bisa menjawab, maka beliau jelaskan bahwasanya memang beliau tidak bisa menjawab. Beliau tidak memaksa diri untuk menjawab pertanyaan yang kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Atha bin Abi Rabah beliau mengatakan, adraktu aqwaman in kana ahaduhum la yus'alu an syai'in fayatakallamu bihi wa innahu la yar'adu. Kata beliau, aku menjumpai banyak orang yang dari mereka itu apabila ditanya tentang sesuatu lalu dia berbicara gemetar. Lihatlah di sini jamaah sekalian, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, banyak dari mereka itu yang merasa berat ketika mendapatkan pertanyaan dan ditunggu-tunggu jawabannya. Mereka betul-betul merasa berat. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ketika ditanya, ayyul biladi syarrun, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manakah negeri yang paling buruk? Maka beliau pun mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Jibrila, sampai saya sudah bertanya kepada Jibril.
Lihatlah Nabi kita SAW, tidak semua pertanyaan dijawab. Namun apabila beliau memang tidak tahu, maka beliau tidak akan berani untuk menjawab sampai beliau telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini, hatta as'ala Jibrila, saya tidak tahu jawabannya sampai saya bertanya kepada Jibril. Kemudian habis itu beliau jelaskan bahwasanya aswaquha, tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Beliau menjawab ini karena sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, man arrada nafsahu lil futya faqad arradaha li amrin azim illa annahu qad tulji'u ad-daruratu. Kata beliau, siapa yang menawarkan dirinya untuk berfatwa, maka sungguh dia telah menawarkan dirinya untuk perkara yang sangat besar, yang sangat berat. Illa annahu qad tulji'u ad-daruratu. Akan tetapi sungguh terkadang dituntut oleh suatu keadaan yang mendesak sehingga menuntut seseorang untuk berfatwa. Sehingga lihatlah di sini Imam Ahmad menganggap betapa beratnya untuk memberikan fatwa, dan beliau menganggap bahwasanya fatwa itu diberikan adalah ketika sangat darurat. Kemudian misalnya Sa'id ibn Musayyib, hampir beliau itu tidak pernah berfatwa, dan beliau dikatakan bahwasanya apabila ada orang yang bertanya kepada beliau, maka beliau mengatakan, Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkanlah dia dariku. Sehingga jangan sampai di antara mereka masuk ke dalam neraka gara-gara pertanyaan atau gara-gara jawaban. Lihatlah para sahabat dahulu, mereka kalau seandainya ada yang bertanya kepadanya, sedangkan di situ ada sahabat-sahabat yang lain, maka mereka sangat berharap kalau ada dari sahabat yang lain itu yang sudah bisa untuk menjawabnya. Jadi ingatlah jemaah sekalian, ternyata menjawab pertanyaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya ketika ustadz kita misalnya diberi pertanyaan kemudian mengatakan saya tidak tahu, lalu kita mencibirnya dengan mengatakan dia orang yang tidak berilmu, dia adalah orang yang bodoh atau yang semisalnya. Ilmu dalam agama kita ini bukanlah sesuatu yang remeh. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ingatlah firman Allah, sesungguhnya kami wahai Muhammad akan memberikan kepada engkau, akan mewahyukan kepadamu perkataan yang sangat berat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum.